setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tanpa terasa ini sudah masuk bulan ke-8 dalam perjalanan tahun 2022. Seakan-akan cepat ya berlalu ya. Tahun 2022 tinggal 4 bulan lagi. Mungkin kita akan mengakhirinya ya. Ya, waktu itu semakin cepat dan semakin cepat saudara. Dan saya percaya kedatangan Tuhan pun semakin hari semakin dekat. Itu yang pasti saudara. Nah ketika kita memasuki bulan Agustus saudara, ya semuanya saya percayalah bahwa semua ketika memasuki bulan Agustus ada satu momen yang sangat spesial ya, khususnya di bangsa ini, satu momen yang sangat dinanti-nantikan ya. Tanpa terasa sudah bangsa ini berulang tahun ke-77 tahun di bulan ini ya. Nanti pada tanggal 17 itu perayaannya. Tapi ketika memasuki bulan Agustus ya semuanya lah kita tahu di mana-mana ornamen kemerdekaan itu mulai bermunculan, betul? Ya. Warna merah putih menghiasi setiap sudut-sudut saudara ya. Karena memang kegembiraan cukup dirasakan ya bahwa ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa ini saudara. Nah terlepas dari itu semua saudara, mari kita cermati bahwa usia sudah 77 tahun. Itu bicara mengenai satu generasi saudara, setuju ya? Satu generasi karena di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 itu dikatakan usia manusia itu 70. Kalau toh lebih 80 tahun ya. Itu saya berkata bahwa ini sudah satu generasi. Tahun 77 ini Indonesia merdeka ya. Tetapi secara jujur mari kita lihat bahwa ada banyak kalau orang ditanya tentang pemerataan pembangunan, ada banyak orang mungkin berkata gini, belum merata pembangunan. Tapi bagi kita begini saudara, memang kita tidak bisa menyukakan setiap orang, setuju? Betul Bapak Ibu ya. Dari 7 presiden yang memerintah di bangsa ini tidak semuanya bisa memuaskan rakyatnya. Ya, dari 7 kepala negara ya, dari Bapak Soekarno, Bapak Harto, setelah itu Bapak Habibie, Ibu Gus Dur, Ibu Megawati, SBY dan terakhir ini Jokowi saudara. Dari 7 kepala pemerintahan saya percaya tidak semua orang bisa memuaskan ya. Tetapi mari kita lihat bahwa pembangunan demi pembangunan mulai terjadi di bangsa ini. Ada perubahan-perubahan saudara ya. Setiap ganti presiden, ganti pemimpin, pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang sangat diharapkan oleh bangsa ini saudara. Hal yang sama sebenarnya begini juga kalau kita mau tarik ulur bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, saya nggak tahu berapa lama kita jadi orang Kristen, berapa lama kita mendeklarasikan diri kita sebagai anak Tuhan, dan berapa lama itu juga saudara perubahan demi perubahan terjadi di dalam diri kita. Itu yang paling penting, amin. Jangan cuma puas begini loh, Pak Anang aku sudah jadi orang Kristen 50 tahun Pak Anang. Aku sudah jadi orang Kristen 20 tahun. Bukan persoalannya berapa lama Anda jadi orang Kristen. Tapi yang harusnya menjadi pusat perhatian kita adalah dalam kurun waktu seperti itu. Apakah ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita? Itu yang paling penting saudara, setuju? Nah ketika bangsa ini memasuki ulang tahun ke-77 nanti pada tanggal 17 kita melihat ada banyak perubahan saudara. Dan itu sangat menggembirakan tentunya. Sekalipun memang belum dapat memuaskan banyak orang saudara. Tapi ada apa katakanlah, ada garis yang bisa kita tarik bahwa menuju ke arah apa? Pembangunan yang berkesinambungan saudara. Nah itu juga yang hari ini mari kita sama-sama belajar saudara. Apa yang menjadi nasihat Tuhan
buat setiap kita. Pertanyaannya bukan berapa lama Anda jadi orang Kristen, tapi mari kita lihat hari ini, apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita ini jadi orang Kristen, saudara. Kalau tidak ada perubahan yang terjadi, setiap tahun ganti, tetapi kekristenan kita tidak mengalami yang namanya perubahan. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan itu tidak suka stagnan dalam perjalanan hidup kekristenan kita, saudara. Tuhan mau ada sesuatu yang baru, ada sesuatu perubahan demi perubahan yang terus terjadi di dalam diri kita ke arah kesempurnaan Kristus. Itu yang menjadi target akhir hidup kita. Target akhir hidup kita adalah serupa seperti Kristus. Nah, tentunya harus ada perubahan demi perubahan. Nah, hari ini mari kita akan sama-sama belajar, saudara. Nah, tapi sebelumnya, saudara, saya ingin memberi sebuah contoh tentang sebuah harga yang harus dibayar dalam sebuah perubahan. Ya, saya akan kasih contoh gambaran tentang harga sebuah perubahan yang harus dibayar, saudara. Kita akan belajar tentang burung Raja Wali. Dulu saya pernah mengkhotbahkan tapi dalam bentuk yang lain. Tapi ini saya akan berbicara tentang burung Raja Wali. Kenapa hal ini saya munculkan? Saudara, karena burung Raja Wali, usia burung Raja Wali itu hampir sama usianya dengan usia manusia. Burung Raja Wali itu bisa berusia sampai dengan 70 tahun, saudara. Itu artinya sama dengan manusia. Tidak ada burung yang bisa mencapai umur 70 tahun seperti burung Raja Wali, saudara. Ini hebat burung ini. Tapi perhatikan begini, untuk mencapai angka 70, burung Raja Wali harus mengalami yang namanya transformasi diri, saudara. Hingga mencapai angka 70. Rata-rata usia Raja Wali adalah 40 tahun. Itu secara rata-rata. Bahwa usia rata-rata Raja Wali 40 tahun. Tapi dia bisa mencapai umur 70. Kalau dia mau mentransformasi dirinya, saudara. Nah, hari ini mari kita belajar dari Raja Wali. Yang pertama begini, saudara. Ketika Raja Wali berusia 40 tahun, tidak memasuki 40 tahun, maka akan terjadi perubahan yang begitu luar biasa di dalam tubuh Raja Wali. Ada 3 perubahan dari seekor burung Raja Wali. Yang pertama, saudara, paruh dari Raja Wali ini akan mencapai ukuran sampai dengan lehernya. Paruh Raja Wali itu akhirnya panjang, saudara, sampai lehernya. Sehingga dengan paruh yang seperti itu, Raja Wali tidak lagi bisa melakukan aktivitas secara baik, saudara. Paruhnya panjang. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi pada Raja Wali yang kedua adalah begini, saudara. Bulu-bulu yang melekat pada tubuhnya itu akan semakin apa? Semakin lebat, saudara. Raja Wali akan akhirnya mengalami obesitas, kegemukan. Ya, di umur 40 tahun itu bulunya itu semakin apa? Semakin lebat, saudara. Sehingga Raja Wali tidak bisa bergerak. Dan yang ketiga, yang terjadi pada seekor Raja Wali adalah begini. Cakarnya yang menjadi senjata yang utama dari Raja Wali itu akan apa? Akan bertumbuh semakin panjang, saudara. Sehingga apa? Gerak langkah dari Raja Wali akan tidak nyaman. Orang Perancis bilang gini, keserimpet, saudara, karena kuku-kukunya, cakar-cakarnya apa? Panjang. Tidak bisa bergerak nyaman. Makanya akhirnya ada banyak Raja Wali memilih gini, saudara. Di usia 40 tahun mereka memilih untuk apa? Untuk berdiam diri. Tinggal menunggu kematian, saudara. Karena mereka berpikir buat apa? Sudah cukup 40 tahun dan setelah itu pasti mati. Tapi perhatikan, sebenarnya usia Raja Wali itu bisa mencapai 70. Kalau mereka mau mengalami transformasi tubuh, saudara. Mereka harus mengalami perubahan. Apa yang harus dikerjakan? Begini, saudara. Raja Wali ketika usia 40 tahun tadi itu ketika sudah tidak bisa apa-apa, maka ini yang akan dikerjakan.
dengan sisa-sisa tenaganya saudara, Raja Wali itu akan terbang saudara, sekalipun mungkin sayapnya sudah terlalu apa? Terlalu apa? Lebat gitu ya, dengan bulu-bulu sudah tidak bisa nyaman. Tapi dengan sisa-sisa tenaganya dia akan mencapai sebuah tebing yang sangat tinggi. Dan ketika dia sudah mencapai tebing yang sangat tinggi, dia membuat sarang. Kenapa saudara? Karena kalau dia cuma ada di bawah, dia cuma tadi itu menunggu ajal menjemputnya. Entah itu mati secara normal atau mati dimakan oleh binatang yang lainnya. Karena dia sudah tidak bisa apa-apa saudara. Orang obesitas itu cobalah diganggu gitu ya. Dia tidak bisa ngelawan saudara. Ya, sudah dia mau lari juga tidak bisa saudara. Sama dengan Raja Wali katakanlah seperti itu. Nah dia harus membuat sarang di sebuah tebing yang tinggi. Dan ini 3 perkara yang dia akan lakukan saudara. Untuk mengalami yang namanya transformasi diri. Yang pertama begini Bapak Ibu. Dia akan membentur-benturkan parunya itu pada sebuah batu. Ya, dibentur-benturkan paru yang panjangnya itu hampir selernya itu dibentur-benturkan saudara. Itu bukan perkara yang mudah bagi seekor Raja Wali. Dia terus membentur-benturkan paruhnya itu saudara. Sampai apa? Sampai paruh itu terkelupas. Sampai lepas saudara. Dan bayangkan saudara, itu rasa sakit yang dialami oleh Raja Wali itu bukan apa sesuatu yang enak, betul. Katakanlah seperti kalau kuku kita itu terkelupas, itu terambil, itu sakitnya kan luar biasa. Sama saudara, waktu paru-parunya itu, waktu parunya dihantam-hantamkan pada batu saudara, itu sakitnya luar biasa sampai lepas. Dan setelah paru itu lepas saudara, maka muncul paru yang baru. Muncul saudara. Nah fungsinya buat apa paru itu saudara? Paru itu berfungsi untuk apa? Untuk menghancurkan cakar-cakarnya dia saudara. Cakar-cakar dia ini dihancurkan oleh paru itu saudara. Sehingga cakar yang tadinya panjang itu akhirnya apa? Terkelupas semua, rontok semua. Karena dia apa? Dicapik-capik oleh parunya ini saudara. Bayangkan, tadi sudah sakit, sekarang sakit yang kedua, semua cakarnya itu hilang. Maka apa? Tumbuh muncul cakar yang baru. Nah ketika cakar yang baru muncul, fungsinya untuk apa saudara? Untuk mengoyakkan seluruh bulu yang ada di dalam tubuhnya. Dikoyak-koyak semuanya saudara dengan cakar yang baru. Kalau pakai cakar yang lama tidak bisa saudara. Cakar yang baru itu untuk mengoyak-ngoyak seluruh tubuhnya. Sehingga Raja Wali itu maaf kata, agak tidak nyaman. Dengan kata lain mungkin sudah kerontok semua bulunya. Udah tidak ada. Tinggal apa? Tinggal dia menunggu bulu-bulu baru muncul. Saudara, waktu saya membaca untuk mengalami proses transformasi Raja Wali itu saudara, dia butuh waktu 1,5 tahun dalam penderitaan saudara. 1,5 tahun dia harus menderita, mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Supaya apa saudara? Supaya dia bisa mencapai tambahan usia 30 tahun saudara. Sehingga ketika semuanya sudah muncul baru saudara, wah dia mulai bisa mengembangkan sayapnya kembali, dia bisa memburu mangsa lagi, dia bisa berkelana kemana-mana. Itulah Raja Wali saudara. Waktu saya membaca, waduh saya pikir gini hebat Raja Wali. Makanya usia dia bisa mencapai 70 tahun. Tentunya ada sebuah perjuangan yang dia kerjakan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar begini. Bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, ya, itu tentunya kita harus juga mengalami yang namanya transformasi hidup saudara. Amin. Tidak cukup puas seperti ini, tidak cukup puas saja jadi orang Kristen, tidak. Harus mengalami yang namanya perubahan demi perubahan saudara. Kalau kita tidak mau berubah saudara, maka kita akan terhilang saudara. Nah, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita saudara? Apakah kita cuma puas jadi orang Kristen yang setiap minggu maaf kata hanya datang beribadah, cukup seperti itu? Yang penting aku gak pernah absen ibadah Pak Anang. Enggak saudara.
harus ada sesuatu, ada transformasi yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ada 3 perkara yang Tuhan ingin supaya pagi hari ini untuk kita renungkan, saudara. Yang pertama yang harus menjadi perhatian kita atau perenungan kita. Paulus itu bilang di dalam 2 Korintus, saudara. Yang pertama apa yang harus berubah di dalam diri kita, saudara. Memahami ini, saudara. Yang pertama, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Setiap kita harus memahami ini terlebih dahulu, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Transformasi apa yang harus terjadi di dalam diri kita untuk kita pahami bersama-sama, saudara. Perhatikan begini, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah begini, saudara. Kita harus memahami ada transformasi posisi. Yang dulunya kita manusia lama, yang dulunya kita ini orang berdosa, yang dulunya kita ini musuh Allah, yang tadinya kita ini harus mewarisi kerajaan surga, semuanya itu dirubah oleh Tuhan, amin. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, kita tidak lagi menjadi warga negara kerajaan kegelapan, tapi kita menjadi warga negara kerajaan surga. Yang tadinya kita ini harus binasa, tapi semuanya itu dilalukan oleh Tuhan. Yang pertama kita harus menyadari ada transformasi posisi. Perubahan posisi. Ini yang perlu kita pahami. Ketika Anda dan saya sudah mendeklarasikan diri sebagai pengikut Kristus, maka perlu kita pahami. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Setuju? Selama manusia lama itu terus ada di dalam diri kita, ya kita tidak menyadari posisi kita, saudara. Sehingga kematian Kristus itu tidak lagi bermakna buat kita, saudara. Halo? Mari kita nyadari posisi kita ini sekarang ini. Kita ini sebagai anak-anak terangnya Allah, amin. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Posisi kita ini harus kita sadari. Sehingga ketika kita menyadari posisi kita, maka itu akan merubah cara hidup kita. Setuju? Selama kita tidak menyadari posisi kita, saudara, ini sesuatu yang membahayakan. Harus dipahami betul bahwa ternyata kita ini tidak lagi menjadi musuh Allah, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang akan mewarisi kegelapan, enggak. Tapi setiap kita ini telah berpindah secara otomatis seharusnya. Ini terjadi secara otomatis. Paulus itu menggambarkan itu sebagai kelahiran baru, saudara. Kelahiran baru. Ya, istilahnya kalau seringkali kita pakai itu ketika Anda memberi diri untuk dibaptis. Orang dibaptis itu bukan cuma sekedar sakramen gereja, setuju? Tapi lewat baptisan itu kita sedang berkata dalam diri kita, kita mau menguburkan manusia lama kita mau mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Ini yang harus kita pahami yang pertama, perubahan posisi, saudara. Memang perubahan posisi itu tidak enak, saudara. Tapi perlu kita harus pahami juga. Biasanya perubahan posisi itu biasanya begini, saudara. Karena saya suka bola, itu biasanya begini, saudara. Nah, dalam dunia bola itu biasanya gini. Dulu ketika dia, ketika dia meniti karir, saudara, meniti karir, kebanyakan orang anak-anak muda ketika meniti karir masuk klub bola, itu tujuannya itu gak pengen jadi kiper. Setuju? Nggak ada. Tapi yang paling dikejar apa, saudara? Jadi striker. Karena mereka berpikir posisi striker itu posisi yang sangat apa? Wah, gitu loh. Kalau disuruh jadi kiper, aduh gak enak.
gak enak. Apalagi kalau kiper terus kegulan banyak, wah kena bully begitu habis-habisan, betul? Tapi kalau penyerang, maaf kata, enggak terlalu lah. Sehingga waktu saya kecil pun saya pengen jadi striker terus kalau main bola. Tapi yang tahu apa namanya kemampuan kita ketika dianalisa itu siapa saudara? Pelatih kan. Nah pelatih ketika bilang begini, kamu enggak cocok posisimu itu. Enggak jadi striker kamu jadi gelandang, yang penting bukan gelandangan. Ya, tahu ya kalau di bola itu ada posisi gelandang. Kadang-kadang saudara ketika orang sudah membangun mindsetnya untuk jadi striker harus pindah posisi jadi gelandang saudara. Itu kadang-kadang orang tidak mau mengerjakannya dengan tulus saudara. Betul. Terus apalagi dibilang gini, kamu tidak cocok jadi striker, jadi gelandang tidak cocok. Kamu cocoknya jadi apa? Back. Orang kedua setelah kiper saudara. Aduh. Begitu jadi back itu rasanya gak enak gitu loh. Orang memilih untuk jadi apa? Jadi striker karena itu posisi yang sangat apa? Sangat berharga saudara. Ketika dipindah gak nyaman. Nah hal yang pertama sama saudara. Dulu Anda dan saya nyaman di dalam dosa. Betul? Tapi ketika Anda menyadarinya, sekarang posisinya berubah saudara. Nggak enak jadi anak terang. Setuju? Ya kan? Nggak enak. Semua kehidupan kita disorot. Semua hal yang kita kerjakan dinilai. Nggak enak. Dulu ketika kita hidup dalam dosa, siapa yang mau menilai kita? Setuju? Tapi waktu perubahan posisi, itu kadang-kadang tidak enak. Tapi kita harus menyadarinya saudara. Amin. Posisi kita ini anak terang. Posisi kita ini adalah ciptaan baru. Dan Tuhan mau supaya posisi ini kita terus pertahankan. Lalu terus saudara. Ini yang pertama. Yang harusnya menjadi perenungan kita. Perubahan posisi kita. Itu perlu kita pahami dulu. Selama hal ini tidak ada, tidak kita hidupi saudara. Sampai kapanpun maaflah, kita ini jadi orang yang keluar masuk gereja, keluar masuk gereja, keluar masuk gereja. Tidak akan ada dampaknya apa-apa. Kalau yang pertama kita tidak menyadari bahwa setiap kita ini adalah anak-anak terang saudara. Amin. Ini hal yang penting saudara. Ya. Jadi Paulus sedang ingin mengingatkan kepada kita semua tentang posisi kita. Kita orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang tebusannya Allah. Itu kita perlu pahami dulu. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan ingin supaya setiap kita renungkan lagi di hari kemerdekaan ini saudara. Di bulan kemerdekaan ini. Bukan hanya transformasi posisi yang Tuhan ingatkan buat kita. Tapi yang kedua adalah transformasi perilaku. Ini yang harusnya kita kerjakan saudara. Ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita ini anak-anak terang, maka cara hidup kita pun akan berbeda saudara. Setuju? Mari kita lihat coba di dalam Roma pasal yang ke-12 saudara. Ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara berpikir kita saudara. Ya, cara berpikir kita ini harus mengalami pembaruan. Sehingga kalau cara berpikir kita ini mengalami pembaruan. Itu akan apa? Akan merubah cara berperilaku kita. Ya.
Ketika cara berperilaku berubah akan menjadi karakter saudara di dalam diri kita. Ya, sesuatu yang terus dikerjakan akan menjadi apa? Kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi apa? Karakter di dalam diri kita. Tapi untuk punya perilaku yang baik saudara, yang perlu dibenahi terlebih dahulu ini loh saudara, mindset cara berpikir kita. Selama cara berpikir kita ini masih manusia lama saudara, yang nggak bisa. Amin. Berubah oleh karena pembaruan budimu. Paulus bilang berubah oleh karena caramu berpikir. Kolose pasal yang ketiga, mari kita lihat saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Paulus menekankan kembali saudara. Jangan lagi kamu apa? Saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta apa? Kelakuannya. Ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara perhatikan, pada nomor 1 perubahan posisi itu langsung secara otomatis, betul? Ketika Anda dibaptis, Anda keluar dari air, Anda sudah jadi ciptaan baru secara otomatis. Tapi untuk yang namanya perubahan perilaku, transformasi perilaku saudara itu harus terus-menerus dikerjakan saudara. Itu tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa diem. Tidak bisa dengan kata lain begini saudara, wis mengalir. Tidak, harus diupayakan, setuju? Perubahan itu harus diupayakan saudara, tidak bisa tinggal diam. Kalau yang pertama perubahan posisi itu otomatis. Hari itu juga Anda langsung pindah posisi. Dari orang berdosa ketika menerima Yesus, misalnya saya 10 tahun orang berdosa, begitu tahun 2022 saya datang kepada Tuhan dan mengakui kepada Tuhan tentang dosa saya, dan tanggal 1 Januari 2022 saya mendeklarasikan aku mau jadi pengikut Yesus. Aku mau memberi hidupku bagi Tuhan. Hari itu secara otomatis posisi saya sudah berubah. Tidak lagi dalam kegelapan, tapi di dalam terang. Tapi maaf kata, untuk yang perubahan perilaku tidak bisa tinggal diam saudara. Harus ada upaya. Amin. Dikatakan tadi, perhatikan ayat yang ke-10 dari Kolose tadi. Dikerjakan apa? Terus menerus. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Dibaharui. Ada usaha. Tidak bisa tinggal diam saudara. Jangan pernah berpikir gini, sing penting panang aku sudah jadi orang Kristen. Tiap minggu aku datang beribadah cukup. Tidak bisa saudara. Alkitab tadi katakan, Paulus berkata terus menerus diperbarui. Untuk kita ini bisa mencapai perubahan perilaku saudara, yang sangat mendukung adalah pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani itu yang menjadi kunci saudara bisa mengalami transformasi perilaku saudara. Selama Anda tidak bertumbuh di hadapan Tuhan, maka yakinilah saudara, perilaku Anda tidak akan pernah berubah. Orang ketika hidupnya bertumbuh ke arah Kristus, maka perilakunya juga akan berubah saudara. Setuju? Iya. Tapi kalau orang itu tidak mau bertumbuh di dalam dirinya, hanya cuma puas jadi orang Kristen tiap mingguan, tidak pernah mengupgrade diri kita, memaksa diri kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya saudara akan tertinggal. Jadi pertumbuhan rohani itu yang menjadi kunci supaya ada perubahan perilaku di dalam diri kita. Diperbarui terus menerus saudara. Ya, contoh diperbarui terus menerus itu begini saudara. Ketika Anda datang minggu dengar firman, menyimak kebenaran firman,
menghidupi firman, melakukan kebenaran firman, itu perilaku Anda akan terus diubah. Setuju? Tapi kalau kita maaf kata sudah ibadah ndak, jarang beribadah, persekutuan dengan Tuhan juga enggak. Sing penting aku pakai kalung salib. Wah, bahaya saudara. Setuju? Jadi perubahan ini harus terjadi dari dalam diri kita. Kesadaran dalam diri kita saudara. Memang tidak gampang berubah perilaku. Tapi saya percaya begini loh saudara. Ketika seseorang semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Ya seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Dia akan menghasilkan sesuatu dalam dirinya. Setuju? Carang itu tidak akan pernah gersang. Jadi yang kedua yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah begini. Apakah ada transformasi perilaku di dalam perjalanan hidup kekristenanku? Jangan sampai begini saudara. Anda sudah kenal Yesus 25 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada perubahan. Yang bisa menilai orang Anda berubah dan tidak berubah itu bukan diri Anda. Tapi siapa? Orang lain. Orang yang ada di sekitar Anda. Anda tidak pernah bisa berkata gini, aku harus berubah mbak. Aku harus berubah mas. Gak bisa saudara. Yang bisa memberi stempel itu orang lain. Ya, orang lain akan bisa melihat perubahan itu. Ya. Orang lain bisa. Kalau kita, ya kita cuma bisa ngomong aja saudara. Itu yang kedua saudara. Yang pertama perubahan posisi, menyadari posisi kita sebagai anak-anak terang. Sehingga kalau kita menyadari posisi kita sebagai anak terang, hidup kita enggak serampangan. Setuju? Makanya transformasi perilaku itu harus terjadi di dalam diri kita. Yang ketiga saudara, ada sebuah nasihat dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Bilang begini saudara. Ya. Janganlah kamu apa? Sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa yang ingin Tuhan sampaikan pagi hari ini? Kita harus mengalami transformasi perubahan cara berkomunitas kita saudara. Halo? Halo Bapak Ibu? Saya kemarin dikirimi seseorang sebuah kalimat-kalimat yang wah saya sangat diberkati dan saya bagikan ke orang lain juga. Kalimatnya itu kalau tidak salah seperti ini saudara. Saya buka dulu ya, karena saya bukan malaikat jadi bisa lupa. Kalimatnya itu, waduh, saya sangat diberkati dengan kalimat ini saudara. Bentar. Oke. Kalimatnya begini Bapak Ibu. Janganlah bersedih, ya. Janganlah bersedih jika kawanmu hanya sedikit. Ya, saya ulangi. Janganlah kamu bersedih jika kawanmu hanya sedikit. Tapi bersedihlah jika punya banyak teman, tetapi tidak satu pun yang mengingatkan akan Tuhan. Saya ulangi. Jangan bersedih kalau kita ini punya kawan hanya sedikit. Jangan bersedih daripada punya banyak kawan, tapi justru kawan-kawan itu tidak pernah mengingatkan kita tentang Tuhan dia buat apa. Bagi saya nggak punya banyak teman, nggak masalah. Teman saya sedikit 2 atau 3 orang, tapi mereka takut dengan Tuhan, saya jauh lebih senang saudara. Sebab ketika saya bertemu dengan mereka, ngomong dengan mereka ketika maaf kata, saya keperucut ngomong sesuatu yang buruk, terus teman saya yang bilang ingat, anak Tuhan masuk ngomong kayak ngono rek. Seneng. Daripada saya punya banyak teman 20, terus di situ ngomongnya JK.
Terus saya ikut JK juga. Nah terus buat apa? Halo? Loh kita ini merasa sedih kalau ditinggal oleh banyak teman. Padahal teman-teman itu belum tentu loh, maaf kata, membawa kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Waktu saya dapat ini saudara, saya langsung, yes gak apa-apa lah, semakin dikuatkan. Saya lebih suka berkomunitas dengan orang yang sedikit, banyak tidak apa-apa. Kalau mereka di dalam Tuhan, betul? Artinya Paulus berkata begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati komunitas kita. Kita harus mengalami transformasi di tengah-tengah komunitas kita. Jangan ikut-ikut saudara. Tapi biarlah kita membawa perubahan di mana Tuhan taruh kita. Setuju? Itu yang Tuhan mau saudara. Jangan ngatut dengan arus saudara. Perhatikan ikan mati itu karena ikan itu ngikuti arus. Tapi kalau ikan mau terus hidup, dia akan menentang arus terus saudara. Setuju? Sebab orang kalau mau nangkep ikan itu, air itu kan mengalir misalnya dari sana ke sini. Air mengalir. Tidak ada orang mau nangkep ikan itu dari sana. Pasti dari sini. Karena apa? Kebanyakan ikan itu pasti ngikuti kan. Begitu, dapat saudara. Tapi ikan yang pinter, ada ikan pinter saudara. Dia apa? Dia terus ngelawan arus saudara. Karena dia tahu tidak ada orang yang akan menangkapnya. Jadi mari kita lihat komunitas di mana kita tinggal. Loh saya enggak ngelarang kita punya komunitas, kita punya perkumpulan, grup ini, enggak apa-apa. Sebab kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Terus yang larang dengan siapapun saudara silakan. Tapi yang penting tahu posisi kita. Halo. Jangan ikut grup sepeda. Terus grup apa lagi? Grup mancing. Terus apa lagi? Sehingga apa namanya? Grup WA kita itu wake, mancing, sepeda, ngopi. Wake saudara. Terus begitu semua ngajak, stres saudara. Terus misalnya ada pengumuman sama-sama, grup sepeda ngajak Minggu jam 10, grup mancing jam 10, grup ngopi jam 10. Saudara modar saudara. Mikir, aduh melok sopo. Ngulek gak melok kini kuno ngamuk. Lek melok kuno kini ngamuk. Terus akhirnya Anda di rumah langsung gini ngeliyeng saudara. Suwe-suwe mati. Saudara, saya nggak pernah melarang siapapun komunitas Anda, saya nggak melarang. Tapi yang perlu kita pahami, apakah komunitas itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak. Itu yang menjadi pertimbangan. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ini kan suka baca gitu ya. Jadi ya kadang-kadang pembacaan itu bisa menginspirasi saya. Ketika pertandingan Piala AFF umur 19 ya, wah kan ada masalah itu kan. Indonesia merasa dicurangi karena pertandingan terakhir Indonesia padahal menang dengan Myanmar ya. Kalau tidak salah 5-1. Itu seharusnya Indonesia sudah harusnya masuk semifinal. Tetapi karena peraturan gimana, akhirnya Thailand sama Vietnam masuk saudara. Masuk. Karena mereka ternyata menurut orang Indonesia mereka main mata gitu supaya seri dan mereka dinyatakan masuk. Nah, begitu apa namanya terjadi, wah netizen Indonesia langsung berseru keluar dari AF, keluar dari AF. Nah, ketua PSSI juga nurut aja gitu. Ngomong keluar ikut apa kelompok apa gitu loh ya, persatuan apa gitu loh. Tapi saya lihat kemarin loh, Indonesia kok masih AFF umur 16. Saya mikir gini, ini sih beneran di sih. Yang 19 keluar, tapi yang 16 masih di AFF. Saya mikir gini, wes gak bener. Apakah keluar itu karena rasa sakit, terus keluar memutuskan keluar karena di situ komunitasnya tidak nyaman? Betul juga gitu loh. Bagi saya hanya lihatnya gitu aja. Di umur 19 Indonesia tidak
Tidak diperhatikan istilahnya, dicurangi terus akhirnya memilih keluar aja lah. Komunitas tidak baik ini, netizen setuju. Tapi membuat saya heran lagi, di umur 16 kemarin Indonesia lawan Vietnam 2-1. Sebelum saya tertidur pulas gitu. Saya masih melihat di skor 2-1 terus saya tertidur sudah tidak tahu lagi skornya berapa. Tapi masih main. Mungkin begini, usia yang 16 ini usia yang sehat-sehat semua. Setuju? Tapi usia yang 19 mungkin mereka sudah terkontaminasi gitu. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi memang hal yang penting saudara untuk kita pahami di mana kita berada. Ya, seringkali saya bilang begini, hati-hati di mana kita tinggal. Power statement itu seringkali saya sampaikan, hati-hati di mana kita tinggal. Kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu yang akan mendiami kita. Sekali lagi saya ulangi, di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu yang akan mendiami hidup kita. Contoh, perhatikan tentang kehidupan anak Lot, ya, keluarga Lot. Kita tahu semuanya. Perintah Tuhan kepada Lot itu sangat-sangat jelas. Untuk sebuah keselamatan yang besar, syarat yang diajukan oleh malaikat Tuhan itu bagi saya nggak terlalu berat, setuju. Syaratnya cuma satu, jangan menoleh ke belakang. Apa sih sulitnya? Untuk sebuah anugerah keselamatan yang besar yang mereka peroleh, syaratnya jangan menoleh ke belakang. Itu aja. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan Lot? Kita tahu semua. Waktu mereka sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, mereka sudah selamat loh ini. Tapi apa yang terjadi saudara setelah itu? Ketika mereka dalam perjalanan, istri Lot berubah setia. Istri Lot ketika berjalan, dia tidak berjalan dengan fokus. Dia tidak berjalan ke arah yang ditentukan. Dia masih memiliki pertimbangan-pertimbangan, betul? Dia masih memikirkan semua kekayaan yang dia tinggalkan, saudara. Sebab istri Lot siapa namanya? Bulot. Ya, ya betul, memang istrinya Lot Bulot, saudara. Ya. Karena istri Lot, Lot itu keluarga kaya, setuju saudara? Lot itu orang kaya, saudara. Sehingga kekayaan yang dia miliki itu begitu besar. Dan mereka harus meninggalkan itu semua. Makanya istri Lot tidak bisa fokus. Hati istri Lot tertambat pada apa yang di belakang saudara. Sehingga kita tahu semua ceritanya. Istri Lot apa? Menoleh ke belakang. Alkitab langsung menulis, maka istri Lot mati jadi tiang garam. Kita tahu semua itu. Apa selesai? Enggak. Anak Lot, 2 putri anak Lot lebih ngeri hidupnya. Ketika mereka sudah selamat, ketika mereka sudah jauh meninggalkan Sodom dan Gomora, ketika mereka ada dalam sebuah tempat persembunyian, tempat persinggahan lah katakanlah, tempat mereka berteduh. Kakaknya berkata kepada adiknya, tidak ada pria lagi selain ayah kita, kita perlu melanjutkan keturunan. Makanya kita tahu sejarah kedua anak Lot memperkosa ayahnya sendiri. Maka lahirlah 2 suku yang sangat dibenci oleh Tuhan. Suku Amon dan suku Moab. Karena dilahirkan dengan cara yang salah. Kenapa anak-anak Lot berpikir seperti itu? Karena kota Sodom dan Gomora, saudara. Semua kebejatan itu ada di sana. Mereka tidak menjaga hati mereka. Di mana kita tinggal, kalau kita tidak hati-hati, maka tempat itu akan mendiami kita. Saya nggak pernah melarang siapapun punya komunitas. Saya punya komunitas juga. Komunitas saya terbatas memang. Komunitas saya cuma komunitas pria sejati. Itu aja. Udah, sama komunitas Zoom. Zoom dengan Pak Sony. Ya, ada. Tapi sekarang jarang ikut. Jarang, karena kesibukan. Ya komunitas saya terbatas. Saya nggak ada komunitas mancing, saya nggak ada komunitas bersepeda, saya nggak punya komunitas warkop. Bagi saya, pret, nggak masalah. Karena bagi saya, itu semua akan membawa saya pada kebinasaan kalau saya menuruti semua. Jadi hari ini mari kita belajar 3 poin penting untuk kita renungkan Bapak Ibu. Biasanya di acara ulang tahun, sebelum tiup lilin kan disuruh apa? Make a wish ya.
make a wish ya gitu ya. Make a wish gitu ya. Suruh minta apa yang jadi terus niup lilin. Enggak ada lilin di sini, yang ada tubuh Kristus. Jadi apa yang kita mau kerjakan? Sebelum saudara masuk dalam perjamuan, mari kita coba merenungkan apa yang Yesus telah kerjakan. Yesus mengerjakan supaya setiap kita ini bisa menikmati kemuliaan Bapa. Amin. Oleh karena itu 3 perkara yang perlu kita renungkan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita harus mengalami transformasi posisi. Anda dan saya bukan lagi orang berdosa, setuju? Anda telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, darah Kristus Yesus. Sehingga hari ini mari kita menyadari bahwa hidup Anda dan saya berharga. Hidup Anda dan saya itu berharga, mulia, karena Yesus telah mengerjakan untuk kita. Jangan pernah menukar seperti Esau, saudara. Esau itu seharusnya menikmati sebuah berkat yang besar karena hak kesulungan harusnya dia terima. Tapi Esau menukarnya dengan semangkok brenebon. Nah, kalau sekarang ini bahasanya brenebon, telusup merah. Jadi hari ini mari kita sadari sama-sama. Yang pertama perubahan posisi, yang kedua apa saudara? Transformasi perilaku. Itu harus sungguh-sungguh kita hayati saudara. Dan yang ketiga sebagai perhatian adalah mengalami transformasi komunitas. Di mana kita tinggal, kita harus jadi berkat. Sebab kasih setiamu